Selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi. Hari ini hari Selasa. Harinya mendung di sini. Gimana di tempat teman-teman? Aku udah pagi-pagi bangun, masak, sarapan, mandi, cuci baju, jemurin kayak gitu. Mudah-mudahan nggak hujan hari ini ya kan. Udah nyuci baju terlanjur. Kayaknya banyak yang kurang sehat sih. Kayaknya aku dengar-dengar ada yang batuk, mungkin perubahan cuaca kayak gini ya. COVID juga kayak meningkat juga di daerahku ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jaga kesehatan kita ya, pakai masker kayak gitu kalau keluar. Hati-hati aja sekarang itu, kita harus waspada supaya semuanya nggak sakit kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini saya juga suaranya agak serat-serat. Kita lanjutkan buku kita yang kemarin sampai hari yang ke 66 atau 67. Dia nggak berurutan kayak gitu. Satu hari bisa nggak bikin kayaknya dia kayak gitu, langsung kayak kemarin kan sampai 66. Jadi dilanjutkan hari ini kayaknya 68, 67-nya nggak ada kayak gitu. Jadi sekarang hari yang ke-68 kita mulai. Nanti untuk yang akan datang mungkin novel yang agak pendek, aku akan bikin ilustrasinya ini. Ada kendala, ada sesuatu kendala kayak gitu yang nggak memungkinkan. Jadi ya begini aja dulu kan. Yang begini aja yang sederhana, yang bisa penting kita bisa dengarkan kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Hari yang ke-68, 4 Februari. Dari Notes Left Behind, 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. 68, hari 68. Apa yang kau lakukan di antara saat-saat besar dalam kehidupanmu? Berantakan mejanya. Apa yang kau lakukan di antara saat-saat besar dalam kehidupanmu? Apakah kau menjalani kehidupan tiruan seperti pada tontonan di televisi, obrolan ringan dan usaha? Atau tiruan pemberian derma, pencapaian tujuan dan kepemimpinan? Apakah kita bertanya pada anak-anak kita, mau jadi apa kau jika sudah besar? Atau haruskah kita bertanya kepada mereka, apa yang akan kau capai ketika kau sudah besar? Lalu apakah nilai keseluruhan dari waktu yang kita gunakan pada hiburan atau pengalihan perhatian lebih penting daripada tujuan hidup yang sesungguhnya? Mampukah satu orang mengubah dunia? Mampukah satu orang menyembuhkan kanker? Terlalu sering jawaban yang kita terima adalah tidak. Tetapi dengan Elena, aku telah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika ini mulai, kami bukan siapa-siapa, hanya penonton, puas pada apa yang dilakukan dunia kepada kami. Kanker bukan hal baru bagi keluarga kami. Sangat sebaliknya, tetapi kau tidak pernah mengerti tentang kanker, apalagi ambil bagian dalam penyembuhannya. Maka kau hanya berdoa, mohon mujizat dan menunggu. Dan ketika doa terkabul, terlalu sering kita mengabaikan kenyataan bahwa mujizat juga terjadi pada orang-orang lain. Lagi pula, kanker adalah pekerjaan para dokter, sedangkan kami hanyalah keluarga biasa. Apa yang kami tahu tentang penyembuhan, yayasan, dan tumor? Kebetulan saja kami adalah korban dan sekarang kehidupan berpengaruh terhadap kami secara tak pernah terbayangkan. Setelah melalui 68 hari dalam kebingungan, kami mulai melihat tanggung jawab kami dalam kerusakan yang ditimbulkan penyakit yang mematikan ini. Dan seperti juga Elena, kami juga
bukanlah orang-orang yang tak berdaya, tidak penting, atau kebal terhadap tantangan ini. Tadi malam aku membaca tentang percobaan-percobaan klinis dan terus membaca hingga 200 halaman buku onkologi klinis. Aku mengerti beberapa dan yang lainnya aku tidak mengerti. Beberapa bagian tampak masuk akal tetapi lainnya tidak. Aku bukan orang terdidik dalam sebuah lautan yang tak kukenal. Aku tidak bekerja dalam bidang itu, maka aku tidak mengerti, bahkan aku tidak mampu membantu mengobati atau memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lebih sering membingungkanku itu. Namun begitu kesadaran adalah bagian dari pemecahan masalah itu. Semakin kita sadar akan sifat penyakit itu, kita akan mengerti peran kita. Aku percaya waktu akan berpihak kepada kami. Hari ini kami pergi ke gereja. Di sana Mom dan Gracie melanjutkan berdoa di gereja, sedangkan Elena dan aku memilih untuk menghadiri sekolah minggu. Aku tidak pernah terlalu cocok dengan gereja. Aku lebih suka menemukan makna itu di dalam kehidupan sehari-hari daripada di dalam ritual. Dan aku lebih senang menghadiri sekolah minggu. Pertama-tama kami membicarakan tentang kegembiraan dan keprihatinan yang menampilkan 6 dari 10 orang anak taman kanak-kanak itu mempunyai gigi yang mulai goyah. Aku tidak yakin apakah ini kegembiraan atau keprihatinan. Lalu mereka berdoa, kemudian menyanyi. Setelah itu mereka mengadakan permainan untuk mempertahankan semangat seorang anak-anak lelaki dan perempuan berusia 10 tahun. Lalu sebelum kami mulai letih, sekolah itu berakhir dan kami kembali ke ruang berkumpul. Di sana kelompok paduan suara sedang melatih Season of Love dari drama Rent. Elena menyimaknya sementara aku bergerak-gerak resah. Mereka yang pernah menonton Rent akan tahu mengapa. Walau setelah tertidur pada separuh pertunjukan Broadway itu 2 tahun yang lalu pada sebuah kencan hanya untuk menarik perhatian Brooke, aku mengerti makna sebenarnya dari lagu itu. Hal itu karena mereka mengulang-ulang lagu tersebut kira-kira 50 kali dalam pertunjukan itu. Elena tidak mengerti konteks lagu itu. Baginya itu adalah lagu yang indah yang terus disenandungkannya sepanjang hari. 525.600 menit. Bagaimana kau mengukurnya? Mengukur 1 tahun? Selalu ada makna bagi segala sesuatu sekarang. Abaikan pengurangannya. Hari yang ke-71, 7 Februari. Waktunya kembali ke Memphis untuk sebuah check up. Ini adalah tahap berikutnya dari penyakit itu. Setiap MRI sejak itu membawa harapan perbaikan kondisi. Hari ini bukanlah salah satu dari hari-hari penuh harapan itu. Aku tidak mengatakan hasilnya negatif, tetapi tidak juga positif. Yang mereka lihat adalah yang telah diduga. Tumor itu berkurang kira-kira 50% karena kombinasi terapi penyinaran dan kemo. Itu suatu petunjuk positif karena kenyataan terapi radiasi itu sudah selesai, sedangkan kemoterapi adalah satu-satunya pilihan kami berikutnya untuk menahan tumor itu tetap berada pada tempatnya. Sekarang ini kami berjuang untuk menjaga tumor itu tidak berkembang dan menghindari sebuah kemunduran kondisi setelah kemajuannya. Ini adalah standar baru. Yang juga penting adalah dokter-dokter tidak melihat adanya tumor lain di bagian lain otak itu. Hari yang tumor yang di bagian otak itu. Dalam menganalisa tumor itu, dokter itu juga mencatat kemunculan tampilan darah. Hal itu membuat kami harus memilih protokol kemunduran. Dengan adanya kemungkinan pendarahan, usulan daftar protokol kami berkurang dari 16 menjadi hanya 2. Pengetahuan kami tentang protokol itu terbatas, tetapi kami merasa yakin pada pengalaman medis di belakang usulan tersebut. Kukira mereka membutuhkan penelitian lebih lanjut. Aku tahu apa yang akan dilakukan Kate dan aku minggu depan.
Elena dan aku memutuskan untuk melakukan penelitian pendahuluan malam ini. Kami memindahkan hasil MRI ke dalam komputerku, sehingga kami dapat melihat cakram kepala. Begitu Elena menyebutnya. Secara tidak terduga, apa yang kami lakukan itu melegakan karena setelah itu kami bisa berbaring di atas tempat tidur sambil tertawa-tawa. Elena tertawa karena ia dapat melihat seluruh bola matanya di dalam scan itu. Aku tertawa geli sekali karena aku dapat menemukan benjolan itu di dalam scan. Elena terus mendesakku untuk memperlihatkan benjolan itu kepadanya. Setelah bermain dokter-dokteran, Elena memutuskan ia akan melayaniku makan malam karena kami hanya memesan pizza malam itu. Ia menebarkan serbet tangan sebagai alas piring, menarik kursi dan memberiku menu. Ia menyajikan pizza bagiku dan memintaku untuk menyeka mulutku karena ini adalah restoran sopan. Namun tampaknya ia bukanlah pencuci piring di restoran itu karena akulah yang harus mencucinya. Syukurlah semuanya hanyalah piring plastik dan gelas kertas. Pada sisi diet holistik, Kate dan Gracie dengan sukarela melanjutkan kebiasaan bagus itu di rumah. Dengan Elena di Memphis, waktunya bagi mereka untuk membersihkan dapur dan makanan sampah. Yang kudengar, makan malam karena terdiri dari kentang goreng, pizza, dan buah. Tampaknya Kate telah menjadi juru masak yang ahli. Tampaknya pula vitamin-vitamin holistik tidak berpengaruh terlalu baik. Hanya karena Elena diharuskan mematuhi diet holistik, kami sekeluarga juga harus begitu. Sebagai bagian dari diet tersebut, kami juga mengkonsumsi sejumlah vitamin. Tampaknya pil minyak ikan yang sekarang kami makan tidak bekerja dengan baik seperti vitamin lainnya. Setelah memakan pil minyak ikan kemarin pagi, aku mendapat telepon dari Kate yang bertanya apakah aku bau seperti ikan busuk. Walaupun aku tidak seperti itu, kukira Kate berbau seperti makarel dan Gracie mengatakan kepada semua orang tentang Dad yang bau. Kate juga mengatakan ketika akan tidur, ia mandi berkali-kali dan mengganti pakaiannya, namun tetap tidak dapat menghilangkan bau ikan itu. Hingga akhirnya ia harus menerima tidur bersama ikan. Makanan holistik boleh, pil minyak tidak. Pil minyak ikan tidak. Kuharap ketika kami pulang besok hal itu sudah menjadi lebih baik. Jika tidak, Kate harus tidur di sofa karena aku tidak mau tidur bersama ikan. Hari yang ke-74, 10 Februari. Hari ini adalah hari menjelang pergi ke Disney, karena itulah gadis-gadis itu begitu gembira. Brooke dan aku sebaliknya karena kami menjadi sibuk sekali dengan kewajiban membersihkan rumah dan juga mengemasi pakaian untuk segala cuaca dan kemungkinan keadaan darurat apa saja. Setelah semuanya berjumlah 6 tas, kami akhirnya menyerah dan memutuskan bahwa kami akan membeli pakaian lagi saja jika kurang. Elena dan Gracie sangat tidak sabar menunggu untuk bermain sebagai pemandu wisata di Disney. Elena dan Gracie sangat tidak sabar menunggu untuk bermain sebagai pemandu wisata di Disney bagi sepupu-sepupu kecil mereka. Lagi pula mereka sudah berpengalaman dalam hal itu dan tahu persis permainan-permainan yang menarik. Mereka bahkan membagi tugas. Elena akan membawa bayi-bayi, yaitu 2 sepupu yang masih kecil, dan Gracie akan membawa yang tertua. Elena mengaku karena ia seorang penjaga bayi dan ingin menjadi seorang guru, maka ia adalah orang yang paling tepat untuk tugas itu. Gracie sangat setuju karena benar-benar tidak mau menjaga anak-anak yang lebih muda darinya. Elena selalu menyukai bayi. Makan malam di rumah sakit selalu berjalan lebih lancar ketika Elena makan sambil melihat bayi di meja lain. Bahkan ketika ia nyaris tidak dapat menelan dan tidak dapat makan sendiri, aku akan berusaha menempatkan kursinya sedemikian rupa sehingga ia dapat melihat bayi yang duduk di dekatnya. Lalu ia akan berusaha berkomunikasi dengan cara menggoda bayi itu dan membuat wajah-wajah lucu. Gracie sebaliknya, sama sekali tidak mau berhubungan dengan anak yang lebih muda daripadanya sejak ia berusia 4 tahun. Ia juga mengaku jika ia besar nanti ingin menjadi polisi anak-anak, bukan bayi.
Ia ingin menjadi seorang gadis polisi ketika besar kelak dan kukira jika kau akan memiliki anak-anak, mereka akan menjadi polisi anak-anak. Kemudian ia menyatakan lebih suka kepada anak-anak karena ia tidak perlu mengawasi dan menyuapi mereka. Entah bagaimana ia percaya bahwa kau dapat melahirkan bayi pada usia 5 tahun. Lalu bayi itu sanggup makan, berpakaian, dan menghibur diri sendiri sejak lahir. Gracie adalah gadis yang tidak suka repot, sementara Elena adalah pembimbing dalam keluarga kami, guru melawan gadis polisi. Kukira pekerjaan impian mereka telah menceritakan semuanya tentang karakter mereka. Mungkin aku bisa meyakinkan salah satu dari mereka untuk mempelajari onkologi 15 tahun kemudian. Pada akhir hari itu kami memutuskan untuk menghentikan kegiatan rumah tangga kami dengan bermain bowling sedikit bersama Elena, Gracie, dan teman-teman tetangga. Maka setelah diberitahu bahwa arena bowling akan sepi pada pukul 5.15 petang, kami segera ke sana pada pukul 6. Kukira pengertian sepi mereka dan sepiku agak berbeda, karena ternyata kami masih harus berebut dengan sekitar 300 pemain bowling tulen. Mereka pun menuliskan nama kami dalam daftar tunggu pada lajur besar. 30 menit kemudian, dengan bola merah jambu dan jingga di tangan, kegembiraan itu akhirnya dimulai. Aku tidak tahu ternyata Brock dan aku akan juga membutuhkan lajur lebar. Masalahnya, hanyalah kami tidak mulai bermain bowling lebih dini. Yang terpenting adalah Elena dan Gracie menikmatinya sehingga dalam 1 atau 2 jam itu kami bisa melupakan kanker. Setelah aku dikalahkan Brock dengan telak dalam 2 permainan berturut-turut, aku memutuskan bahwa ini hanya permainan mencari kesenangan. Brock tidak setuju. Oh, baiklah, tetapi sore-sore terkeras untuk Elena, Gracie, dan teman-temannya yang merayakan jatuhnya 1 pin dengan semangat yang sama dengan ketika mereka bisa menumbangkan semua pin. Kami harus menunggu 10 menit hingga bola kami kembali pada kami, maka kami pun tahu inilah alasan kami bermain bowling. Ini hari yang menyenangkan, senangnya ada di rumah lagi hingga harus berangkat lagi besok. Hari ke-76, 12 Februari. Jurnal ini telah menjadi terapi bagi kami, padahal kami tidak pernah berencana seperti itu. 73 hari yang lalu, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami memiliki waktu bersama Elena selama 3 bulan 6 minggu. Sejak diagnosis itu, 135 hari tepatnya. Dan itulah judul asli jurnal ini. Sebenarnya jurnal ini tidak pernah dimaksudkan untuk diterbitkan, dibicarakan, atau untuk siapapun kecuali untuk Gracie. Inilah tujuan jurnal itu sebenarnya. Kami menggunakan jurnal ini sebagai suatu cara merekam kehidupan kami bersama Elena yang mungkin tak pernah diingat Gracie. Ini adalah hadiahku baginya. Ini adalah 135 hari bersama kakaknya. Sejak itu jurnal ini menjadi lebih berarti lagi. Pada 2 minggu pertama tidak ada yang tahu tentang jurnal itu. Aku sering menulisnya pada saat fajar ketika semua orang masih tidur. Tidur adalah suatu kenyamanan mahal yang tidak kumiliki lagi sejak Thanksgiving. Namun toh aku masih tidak merasa memerlukannya. Lagi pula apa gunanya tidur jika kau perlukan adalah tambahan waktu bersama putrimu? Maka jurnal itu pun berlanjut, sebuah kumpulan gagasan, impian, pengalaman, dan harapan. Aku merasa seharusnya jurnal itu berisi perjuangan kami, kepribadian Elena yang unik, dan beberapa aspek jenaka dalam kehidupannya. Jurnal ini adalah hadiahku bagi Gracie dan Elena dan juga bagi kita semua. Pada minggu ketiga, perasaan putus asa mulai menerjang ketika kami mengantar Elena menjalani sederetan tes sementara ia mulai berangsur-angsur lumpuh. Setiap hari kami bercakap-cakap tanpa henti dengan keluarga dan teman-teman. Mereka menanyakan bagaimana keadaannya, tes apa yang dijalaninya, apa akibat penyakit itu. Perhatian itu menenangkan juga. Setiap telepon membawa kemungkinan rasa lega atau mimpi buruk yang lebih buruk lagi. Dan lebih jauh lagi membawa pergi segala perasaan optimisme kami. Dengan menerbitkan jurnal ini, kami sekarang dapat memberitahu dan memelihara rasa optimis kami sambil mengagumi ketabahan Elena.
Kami dapat melihat kekuatan di dalam ketabahannya dan kenyataan yang dingin. Semuanya ada di depan mata kami dengan melakukan hal itu mungkin saja kau dapat melihat satu sisi kemungkinan dalam perjuangan putri kami. Minggu depan Brooke ingin aku berhenti, mengabaikan segala pikiranku, mengabaikan kesibukan dan kecemasan terus-menerus itu. Namun itu tidak ada artinya. Ini hadiah untuk Gracie pertama dan seterusnya. Kedua, aku masih tidak dapat tidur, jadi jurnal itu masih berlanjut. Secara jujur dan setiap hari menuangkan pikiran kami sambil hidup di dalamnya. Aku ingin menyambut hari yang dapat kuberi nama 29.200 hari. Untuk Gracie, kakakmu adalah seorang yang hebat, cerdas, dan penuh perhatian. Ia memperhatikanmu lebih dari yang dapat kau bayangkan. Aku dapat mengatakan begitu karena aku selalu mendengar jeritan dan tawa cekikan kalian yang tak pernah berhenti dari kamar tidur kalian, padahal seharusnya kalian sudah tidur. Ia akan terus menjadi sahabatmu dan kadang-kadang bahkan kaki tangan rencanamu juga. Walau kalian selalu berbeda, kau yang spontan dan memiliki senyuman menular, sementara Elena yang kemauannya tidak dapat ditolak serta ketelitiannya. Kau tidak akan pernah menemukan pelengkap yang lebih baik daripada kalian sendiri. Kalian berdua mewakili segala yang kami cintai dalam perkawinan kami, dalam hidup kami berdua. Kalian keluarga kami dan alasan kami untuk segala yang kami lakukan dalam hidup ini. Ini bagian jurnal tentang kehidupan dan tentang kau. Hargai kenangan dan dekap masa depan. Setiap hari adalah hadiah. Hari yang ke-77, 13 Februari. Para nenek terus bersaing. Itu masalahnya jika kami menggabungkan kedua keluarga bersama-sama. Karena itulah aku tidak pernah menginginkan mereka bertemu walau kami merayakan Thanksgiving dan Natal ritual dalam 3 generasi. Tak dapat dielakkan, hasilnya adalah pertarungan nenek habis-habisan hingga selesai, yang melayangkan hadiah-hadiah segencar pukulan dalam olahraga tinju. Dari kiri datang permen karet, dari kanan muncul buku-buku. Tidak lama lagi pertarungan itu semakin sengit dengan hadirnya hewan-hewan isi kapuk, kembang api, pencuci mulut, dan perhiasan. Tiba-tiba saja gadis-gadis kami dimanjakan sehingga merusak usaha disiplin kami. Barang-barang itu tidak akan muat lagi di dalam sebuah koper. Hari ini tidak berbeda. Untunglah Brooke dan aku membawa koper keempat karena tahu hal ini akan terjadi. Semoga pemanjaan itu tidak akan menjadi lebih parah. Walau sebenarnya aku tahu hal itu akan menjadi lebih parah ketika hari Valentine mendekat. Aku sudah dapat melihat pesan-pesan cinta dalam bentuk hati dan boneka-boneka berdatangan di depan pintu. Ketika itu kami baru saja berusaha keras untuk mengkonsumsi makanan organik dan menambahkan antioksidan bagi Elena. Di luar itu hari ini basah kuyup. Pertama kami memulai hari itu dengan perkiraan hujan sebesar 20%. Pada pukul 10 pagi perkiraan turun hujan itu meningkat menjadi 40%. Setelah hujan pertama, petugas perkiraan cuaca itu meningkatkan kemungkinan itu menjadi 60%. Setelah badai yang ketiga menggelegar sehingga jas hujan ponco menjadi bagian tetap dari pakaian kami, peramal cuaca itu kembali menaikkan perkiraannya menjadi 80%. Kukira sebenarnya ia sudah dapat mengatakan 100% saja ketika itu. Kami menghabiskan waktu hari itu di It's Small World. Aku tahu kau sekarang sedang menyanyikan lagu itu. Selamat, keluarkan saja perasaanmu. Sedangkan itu bunyi truk lewat. Sedangkan rumah hantu dan gunung petir harus menunggu hingga hujan tidak turun lagi. Pada pukul 4 sore kami siap berangkat dalam cuaca yang lebih kering untuk menghindari luau atau pesta ala Hawaii di Polynesian Resort. Di sana kami disambut dengan kalungan bunga, lei, dan minuman beralkohol lalu makanan enak. Untuk pertama kalinya kami duduk bersama dalam kelompok berjumlah 15 orang dan mengobrol, tertawa, dan makan. Sebuah akhir hari yang indah dan cara hebat bagi Elena untuk menikmati keluarga yang mencintainya. Lalu ketika matahari terbenam dan suhu mendingin, Elena minta kupangku sambil menikmati pertunjukan tari api.
Tentu saja aku tidak dapat menolak karena aku melihat matanya berbinar menikmati tarian itu. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang terjadi selama luau. Aku hanya melewatkan 1 jam dengan mengagumi dan memeluk Elena. 1 jam adalah waktu terlama baginya duduk bersamaku sejak ia baru berusia beberapa bulan tanpa menggeliat atau berlari ke mom. Walau aku tidak mau melepaskannya. Ketika tarian berakhir dan waktunya untuk pergi, aku mengangkatnya, merebahkan kepalanya pada bahuku, begitu seterusnya hingga ke ferry yang menyeberangkan kami ke rumah. Aku tidak peduli lenganku digunakan sebagai bantalnya selama 30 menit. Ketika kami kembali, lenganku terasa sakit. Demikian juga hatiku. Dengan segala kekuatanmu, kau hidup pada hari ini sementara pikiranmu bergegas menuju ke masa depan. Namun malam ini aku adalah ayah yang paling beruntung dibandingkan dengan semua ayah di sekelilingku. Hari yang ke-78, 14 Februari. Elena seorang gadis yang bisa kau sebut pemalu. Ia tidak pernah secara spontan melakukan apapun, apalagi menerima tantangan. Ia tidak akan menyanyi keras di mobil ataupun di kamar mandi. Ia tidak mau berbicara dengan orang yang tidak dikenalnya. Dan tidak mau mencoba makanan baru. Selama 6 tahun hidupnya, garis nyamannya terbatas pada apa yang dikenalnya dan apa yang kami paksakan ia untuk melakukannya. Kemudian setelah melakukannya, ia baru akan mengakui bahwa sebenarnya hal baru itu menyenangkan juga. Setelah mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa selama 4 bulan berselang, kami tidak pernah berharap muncul perbedaan apapun dari dirinya. Ia masih akan tetap menolak dan kami akan terus mendesak. Kami benar. Namun apa yang tidak kami harapkan adalah hal itu semakin ekstrim saja. Sejak diagnosis dirinya, segalanya menjadi sebuah tantangan bagi kami karena ia berusaha untuk tetap berada di zona amannya dan berbeda dari sebelumnya. Kami ini diikuti dengan air mata, jeritan, dan sebuah ketakutan yang belum pernah kami lihat. Hari ini kami mengetahui betapa ketakutannya sangat dalam ketika kami tantang untuk berseluncur air dan menumpang Thunder Mountain. 2 hal yang sangat disukainya ketika kami mengunjungi Disney setahun yang lalu. Setelah itu ia telah merencanakan untuk menumpanginya lagi dan lagi, tetapi sekarang dengan ketakutannya yang baru, hal itu nyaris tidak mungkin. Selama hampir 1 jam Brok dan aku berusaha meyakinkannya, menyogoknya dan membujuknya untuk ikut berseluncur air bersama sepupu-sepupunya. Tentu saja setelah keduanya menguasai seluncuran air itu, Elena akan naik juga ke atas. Namun Gracie setelah menjadi kunci terakhir kami. Begitu Gracie melakukannya, Elena juga mau. Tidak kali ini, setelah setengah jam bujukan, aku memeluknya erat lalu mulai menaiki tangga bersamanya. Setelah 10 anak tangga, ia merengek untuk berhenti. 10 anak tangga lagi, ia mulai menangis dan mengatakan ia ingin pipis. 10 anak tangga lagi, ia mengeluh kaki kanannya sakit. Setelah 10 anak tangga terakhir, ia mengatakan padaku bahwa ia takut ketinggian. Aku tidak akan mendapatkan gelar ayah hebat tahun ini dengan cara seperti ini. Akhirnya aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah yang peduli pada posisinya. Aku mendorongnya hingga ia meluncur turun dan melihatnya membelok pada belokan pertama dengan berteriak. Kemudian aku meloncat di belakangnya mengikutinya. Kukira inilah yang disebut kesenangan paksaan. Aku tahu ia tidak mau melakukannya, namun aku tahu bahwa ia harus mencobanya. Setelah 4 bulan akrab dengan jarum, operasi, dan kelumpuhan, rasa percaya dirinya mengerut dan satu-satunya cara untuk memperolehnya kembali adalah dengan terapi paksaan itu. Aku memilih rute mudah dan berhasil. Begitu ia mencapai kolam, ia segera beranjak menaiki tangga ke atas lagi sambil mengatakan kepada siapapun yang dijumpainya betapa beraninya dia berseluncur air. Kali ini tidak ada masalah kepercayaan diri. Ia mengalahkan aku ke atas dan bahkan ketakutan akan ketinggian juga hilang. Kesenangan paksaan benar-benar berhasil rupanya. Besok kami akan mencoba permainan yang lain. Cukuplah untuk hari ini. Oke, hari yang ke-81 di video selanjutnya. Thank you, love you all.